2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Sampai saat ini untuk verifikasi faktual masih perbaikan bagi yang belum memenuhi syarat sampai dengan tanggal 23 November. Baik, Ya. Kami juga ingin tahu Pak, kalau tahapan demi tahapan ini prosesnya cukup panjang. Kalau kita hitung dari sekarang berarti 15 bulan menuju ke pemungutan suara. Tapi sejauh ini tantangan terbesarnya Pak, jika kita komparasikan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pemilu 2024 sebetulnya sama dengan pemilu 2019 ya, yaitu keserentakannya untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Hanya bedanya kalau 2019 di tahun yang sama tidak ada pilkada. Di pemilu 2024, tahun 2024 ada pilkada serentak untuk memilih gubernur di semua provinsi kecuali DIY, kemudian memilih bupati wali kota seluruh Indonesia di waktu yang sama. Itu diselenggarakan di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Jadi ada tahapan-tahapan yang katakanlah ya, tahapan pemilunya masih berjalan, tapi tahapan pilkada sudah mulai. Sehingga bagi kami di penyelenggara pemilu itu juga mengerjakan banyak hal di waktu yang bersamaan. Saya kira ini juga akan dihadapi oleh teman-teman partai politik, karena partai politik juga begitu. Begitu selesai pemilu 2024, sudah ketahuan partai apa dapat kursi apa, kursi berapa, suara berapa, habis itu mulai siap-siap untuk pencalonan pilkada. Tak kalah sibuknya tidak hanya KPU juga dampaknya Pak, tapi Bawaslu yang jauh ini bagaimana hasilnya? Kami sudah dari awal, dari mulai pendaftaran, sudah ada 15 partai politik, akan tapi ditolak pada verifikasi administrasi, kita terima sebagian, 1 kali 24 jam untuk dilakukan kemudian perbaikan administrasinya, verifikasi administrasi, dari KPU menyatakan tidak memenuhi syarat dari 5-5-nya. Jadi kita sudah memberikan waktu yang proper terhadap partai politik untuk melakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi dan juga pendaftaran. Akan tapi teman-teman itu tidak bisa memenuhi. Sekarang kita menunggu dari perbaikan administrasi, dan di tengah itu kita juga memulai tahapan pemutahiran data pemilih. Akan kita mulai dalam awal Desember, kemudian data Dukcapil DP4 sudah diberikan MOU-nya sudah dilakukan, dan kemudian yang kita usahakan Bawaslu mendapatkan data yang sama walaupun dalam ada beberapa hal yang menjadi perdebatan. Di situ sudah ada perekrutan penyelenggara ad hoc, dan Bawaslu sudah mulai dari bulan Oktober yang lalu, November ini sudah mulai bekerja teman-teman Panwas Pemilu Kecamatan, dan sekarang seleksi ini sebenarnya tidak masuk dalam tahapan pemilu. Akan tapi dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka Bawaslu diberikan tugas tambahan. Kami diminta oleh putusan DKPU tersebut untuk mengawasi non-tahapan seleksi penyelenggara ad hoc di Komisi Pemilihan Umum, seleksi PPK dan juga PPS ke depan. Paling krusial kalau kita lihat dari catatan Bawaslu pada saat ini adalah pada saat pencalonan. Misalnya nanti daftar calon tetap, caleg di partai politik. Sekarang sudah tahapan krusial di awal ini, pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Ini termasuk tahapan krusial peserta pemilu. Nanti DPD ini di bulan Desember, mulai nanti di DCT, DCS, DCT, nah itu paling krusial. Untuk partai politik, yang paling sangat krusial kampanye pasti. Nah kampanye itu pasti sangat krusial, akan tapi alhamdulillah sudah 75 hari. Namun itu juga persoalan tersendiri 75 hari. Dan kemudian ada masa tenang. Bagi kami masa tenang paling krusial. Kenapa? Karena di masa tenang itulah hal-hal yang kemudian orang semua peserta pemilu memacu gasnya di masa tenang yang 3 hari sebelum pemungutan suara. Karena ini masa penentuan siapa yang dapat menggait pada pemilih. Dan disinilah kemudian pertarungan kadang-kadang melampaui batas aturan, bahkan menabrak batas aturan. Di sini yang terjadinya. Ini yang kemudian kami memberikan catatan kepada para penyelenggara, khususnya Panwas, pada Bawaslu, tolong ingat, ini bukan masa tenang, tapi masa tidak tenang bagi kami. Karena disinilah 3 hari ini menjelang
menjelang pemungutan suara, masa inilah yang seharusnya para pemilih berpikir, merefleksikan diri untuk memilih para calon pemimpin, itu kemudian diganggu oleh hal-hal yang kemudian melanggar aturan. Kalau tidak melanggar aturan tidak ada masalah. Nah, disinilah kami kan kemudian sangat mengawasi di masa ini dan kemudian di pemungutan suara. Di masa akhir biasanya itu akan masa-masa yang paling krusial. Kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan rekapitulasi. Setelah itu kan biasanya bunga dalam demokrasi. Demo setelah itu tidak ada pemenang yang tidak semua menjadi presiden kan. Tidak semua menjadi calon, tidak semua menjadi anggota legislatif. Tidak mungkin partai politik mendapat urutan nomor 1 semua, itu kan tidak mungkin. Ya pasti di setiap kompetisi, di setiap pemilihan umum pasti ada 1, 2, 3. Dan disinilah masa-masa itu yang kami kira pemerintah pun, KPU, pemerintah, DPR ingin membuat masa-masa yang seperti ini lebih landai daripada tahun 2019 yang lalu. Juga tidak mau dalam 2024 nanti pemilu tersebut. Warga negara asing masuk dalam DPT sebenarnya ada permasalahan dalam melihat sumber keterangan tersebut. Kadang-kadang pembuat Mutarli itu tidak bisa membedakan KTP penduduk yang warga negara asing dan warga negara Indonesia. Dia tidak melihat warga negaraannya. Nah, itu telah terjadi pada masa itu, terjadi itu tahun 2019. Insya Allah tidak terjadi lagi. Teman-teman KPU dalam pelatihannya ke depan, kita punya komitmen bersama. Ke depan seharusnya kita mempunyai persepsi yang sama dan juga penafsiran yang sama terhadap suatu soal misalnya. Jadi harus ada, mungkin tidak dibuat task force bersama, akan tapi dibuat pelatihan bersama antara KPU dan Bawaslu untuk melihat ini KTP yang dipegang itu siapa, KTP apa, kemudian cek, dan kemudian misalnya yang sering dikeluhkan TNI memilih, Polri memilih, lihat tanggalnya, lihat tahunnya. Kenapa? Karena bisa disebut saja pekerjaannya memang TNI, karena yang bersangkutan rupanya belum membuat KTP baru terhadap perubahan status pekerjaannya. Apa status pekerjaannya? Sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, maka masuk dalam pemilih pemula sebenarnya. Pemilih yang kemudian dia harus memilih yang di awal. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.